Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Perkenalkan, nama saya Yahyono dari Prodi MPI, dosen pengasuh Bapak Dacet Sujana MPD. Dalam kesempatan siang hari ini kita akan membahas bersama ilmu sosial dasar, yaitu tentang teori ilmu sosial dan realitas sosial. Nah, pengertian ilmu sosial adalah pengetahuan yang menelaah masalah-masalah sosial khususnya yang ditimbulkan oleh masyarakat Indonesia dengan menggunakan pengertian-pengertian, fakta, konsep, dan teori yang berasal dari berbagai bidang pengetahuan keahlian dalam lapangan ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, ekonomi, geografi, sosial, sosiologi, antropologi, psikologi sosial. Realitas sosial adalah pengertian merupakan suatu peristiwa yang memang benar-benar terjadi di tengah masyarakat. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan suatu tidak biasa di tengah masyarakat. Hal ini lahir dari perilaku manusia dalam kehidupan sosialnya dan membentuk suatu gejala-gejala sosial menjadi sebuah fakta atau kondisi tertentu. Tujuan pembelajaran ilmu sosial adalah memahami dan menyadari adanya kenyataan-kenyataan sosial, masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Dua, yaitu peka terhadap masalah-masalah sosial dan tanggap untuk ikut serta dalam usaha-usaha menanggulanginya. Ketiga, menyadari setiap masalah sosial yang timbul dalam masyarakat selalu bersifat kompleks dan hanya mendekati mempelajarinya secara kritis dan interdisipliner. Keempat, memahami jalan pikiran para ahli dalam bidang ilmu pengetahuan sosial lain dan dapat berkomunikasi dengan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang timbul dalam masyarakat. Nah, ilmu sosial dan ilmu pengetahuan sosial. Persamaan ilmu sosial dan ilmu pengetahuan sosial adalah keduanya merupakan bahan studi untuk kepentingan program pendidikan. Keduanya bukan disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Ketiga, keduanya mempunyai materi yang terdiri dari kenyataan sosial dan masalah sosial. Nah, di sini ada perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial diberikan di perguruan tinggi. Ilmu sosial diberikan di perguruan tinggi, sedangkan ilmu pengetahuan sosial diberikan di sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Nah, yang kedua, ilmu sosial merupakan mata kuliah tunggal, sedangkan ilmu pengetahuan sosial dasar merupakan kelompok dari sejumlah mata pelajaran untuk sekolah lanjutan. Ketiga, ilmu sosial diarahkan kepada pembentukan sikap dan kepribadian, sedang ilmu pengetahuan sosial diarahkan kepada pembentukan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Nah, ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial itu
ada di dalam kenyataan ilmu pengetahuan sosial atau realitas sosial yang ada dalam masyarakat yang secara bersama-sama merupakan masalah sosial tertentu. Nah, konsep-konsep sosial atau pengertian-pengertian tentang kenyataan sosial yang dibatasi pada konsep dasar atau elementer saja yang sangat diperlukan untuk mempelajari masalah-masalah sosial yang dibahas dalam ilmu pengetahuan sosial. Masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat biasanya terlibat dalam berbagai kenyataan-kenyataan sosial antara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, di dalam pokok-pokok bahasan ilmu sosial itu ada beberapa pokok bahasan. Berbagai masalah kependudukan dalam hubungannya dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan, masalah individu, keluarga dan masyarakat, masalah pemuda dan realitas sosial dan sosialisasi, masalah hubungan warga negara dan negara, masalah lapisan sosial dan kesamaan derajat, masalah masyarakat perkotaan dan pedesaan, masalah-masalah pertentangan sosial dan integrasi, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Logika ilmu pengetahuan sosial, metode sosial adalah sangat strategis untuk mengembangkan suatu pandangan atau teori ilmu sosial. Namun status ilmu sosial sering diragukan pemikirannya. Kenapa? Dicurigai bahkan diabaikan. Di lain pihak, ilmuwan sosial itu sendiri terpecah dalam suatu pendekatan penelitian akibat kekaburan dalam filsafat ilmunya. Pandangan bahwa ilmu pengetahuan sosial menyerupai ilmu alamiah dalam metodenya tidak mendapat tempat sebagai dasar untuk suatu kesepakatan. Tetapi akhir-akhir ini filsafat realis memulai menggeser peran dan menjadi perspektif baru dalam metode ilmu pengetahuan dan juga ilmu alamiah dasar. Saya 1984 halaman 11. Kebenaran realisme adalah kepatuhan kepada realistik yang objektif, teori korespondensi. Filsafat ilmu dan metode ilmiah sangat erat hubungannya. Filsafat ilmu memberi landasan bagi ilmu pengetahuan untuk berkembang lebih cepat. Nah, melalui metode ilmiah yang valid atau sahih. Namun perkembangan filsafat ilmu juga sekaligus memberi banyak nuansa dalam metode atau dalam kaitannya dengan uji kebenaran. Context of justification, ketidaktahuan dan kejelasan tentang metode ilmu sosial atau metode ilmiah menyebabkan tanggapan yang negatif atas atau menolak pandangan ilmu sosial. Oleh karena itu, penguasaan filsafat ilmu dan metode ilmiah mutlak untuk dipahami dan dihayati. Nah, di sini ada tokoh-tokoh pemikir ilmu sosial, antara lain Karl Marx itu pada masa 1818 sampai 1883, Emile Durkheim 1858 sampai 1917, Max Weber. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat di mana anggota di dalamnya dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda etnis, agama, dan budaya, namun mereka hidup dan bekerja sama secara damai, serta saling dapat menghormati dan tunduk pada hukum maupun pemerintah. Masyarakat madani disebut juga sebagai civil society
Civil society berasal dari kata civilis societas yang merupakan bahasa Latin. Masyarakat madani tidak terbentuk begitu saja karena ada masyarakat. Persyaratannya seperti adanya keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, kontrol masyarakat dalam proses pemerintahan, serta keterlibatan dan kemerdekaan rakyat dalam kepemimpinannya. Syarat untuk mewujudkan masyarakat madani itu satu, keyakinan, menumbuhkan keyakinan masyarakat mengenai pentingnya mewujudkan suatu masyarakat madani. Dua, kepercayaan. Rasa saling percaya dalam masyarakat sangat penting untuk tumbuhnya masyarakat madani. Rasa saling percaya dalam ditumbuhkan dengan meningkatkan rasa keadilan dan kejujuran dalam berbagai dimensi kehidupan. Persamaan dan tujuan serta misi. Cita-cita masyarakat harus diupayakan dalam kesamaan pandangan mengenai tujuan dan misinya. Satu hati dan saling bergantung. Apabila tercipta rasa satu hati, maka akan tercipta rasa saling ketergantungan. Hal itu terlihat dari makin menguatnya rasa saling bergantung antara individu dengan masyarakat. Saling bergantung bukan berarti tidak bisa mandiri sehingga hanya bisa mengandalkan orang lain, melainkan diartikan sebagai saling membutuhkan serta terikat satu sama lain. Nah, demikian kami paparkan ya pada siang hari ini tentang ilmu sosial dan realitas sosial, bahwa antara ilmu sosial dan realitas sosial saling keterkaitan. Cukup sekian, bila terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.